kami di Adara sampai lupa hari ini libur. Dan apresiasi kepada teman-teman yang mau memenuhi undangan kami di hari libur ini meninggalkan keluarga. Tapi memang kerja wartawan ini gak cuma sekedar pekerjaan seperti pekerjaan pada umumnya. Sebenarnya dia juga pekerjaan kemanusiaan kayak ada radio internasional. Jadi kadang-kadang kita juga harus meninggalkan keluarga ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita. Yang pertama, saya sebagai CEO dari Adara Internasional bersyukur akhirnya kita bisa bertemu setelah berapa kali hanya online. Saya cuma tahu namanya dan ternyata teman-teman wartawan di layar dan aslinya agak-agak berbeda gitu. Mungkin sama saya juga agak beda-beda juga gitu. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, mengangkat berita-berita tentang Adara, juga turut mengedukasi dan menyebarluaskan kampanye-kampanye dan program Adara dan juga tentang pencapaian Adara. Kami mohon maaf kalau selama ini ada saat-saat kami jarang menyapa, tapi insya Allah ini sebagai salah satu cara Adara Internasional pada hari ini untuk kembali menyapa dan menguatkan kerjasama kita ke depan, ya. Dan di awal ini saya ingin mengutip seorang wartawan Yvonne Redley yang teman-teman tahu dia adalah yang pernah ditangkap di Taliban tapi kemudian malah menjadi Muslim, ya. Dia menyebutkan bahwa tugas para wartawan sekarang adalah membuat sejarah, menulis tulisan-tulisan baru, sejarah-sejarah baru, dan kita berkesempatan untuk menulis kembali sejarah-sejarah baru ini untuk generasi yang akan datang. Karena adik-adik kita, anak-anak kita ini sedang mencari berita-berita yang benar, ya, yang telanjur diputarbalikkan oleh orang-orang yang memang melihat permasalahan atau penjajahan atas bangsa Palestina adalah sesuatu yang dianggap biasa walaupun dia telah berjalan lebih dari 70 tahun dan kemudian telah menimbulkan kerugian yang luar biasa di anak-anak, khususnya di anak-anak dan perempuan Palestina. Bahkan kita katakan bahwa banyak sekali pemutarbalikan, ya, dan kita lihat mitos-mitos terkait apa yang terjadi di Palestina ini sudah semakin merasuk ke dalam masyarakat, terutama juga mungkin sebagian masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa atau sudah telanjur untuk menerima info-info yang bahkan mengatakan barang siapa yang membantu Palestina adalah orang-orang yang antisemit. Ini sudah kita sering dengarkan dan ini memang sudah tersebar di mana-mana gitu. Padahal ada seorang penulis atau bahkan juga seorang yang sangat terkenal, George Orwell misalnya, itu ada satu perkataannya yang dicatat atau di-quote oleh Yvonne Redley. Dia mengatakan, during times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. Di dalam dunia yang kedustaan yang telah mengglobal ini, salah satu tindakan revolusioner kita adalah telling the truth, adalah berbicara tentang apa yang terjadi sebenarnya di Palestina. Misalnya salah satu kedustaan secara berkala di waktu-waktu untuk memperingati hari anti kanker payudara internasional misalnya, pesawat Israel itu sering mengibarkan, ya, bendera dengan lambang pita pink yang menunjukkan dukungannya kepada perempuan-perempuan yang menderita kanker payudara. Tapi tahu nggak kita bahwa perempuan-perempuan Palestina, terutama di Gaza, itu mereka sulit sekali untuk keluar dari Palestina, baik di negara lain maupun ke wilayah-wilayah misalnya tepi barat atau wilayah 48 di occupation land-nya Israel untuk mendapatkan bantuan kesehatan, bukan hanya kanker payudara. Atau misalnya ketika kisah Ahet Tamimi, anak berusia gadis 16 tahun yang rambutnya blonde itu sangat terkenal menampar tentara Israel, yang dianggap oleh media Israel itu bukan mengapa dia menampar orang Israel, tapi yang dianggapnya adalah rambut blondenya Ahet Tamimi misalnya. Nah ini kita lihat bagaimana mereka tidak mau apa yang terjadi, ya, apartheidism yang terjadi yang bahkan melebihi Afrika Selatan itu diangkat oleh wartawan-wartawan. Karena itu kita melihat wartawan ini bukan hanya dia menjadi sebuah perbuatan yang pekerjaan yang mulia, tapi dia juga adalah pekerjaan yang berbahaya begitu. Karena itulah ketika 3 Mei
kita memperingati World Freedom Day, para media-media Palestina sering mengangkat tokoh-tokoh media yang ditembak ketika mereka meliput kejadian di lapangan, apakah itu di Great Return March di perbatasan Gaza atau di wilayah-wilayah lain. Mereka menggunakan rompi pers pun tidak menjadi alasan atau menjadi pelindung mereka untuk lepas atau bebas dari serangan tentara-tentara Israel. Jadi kebenaran harus ditutupi, tapi tugas kita adalah telling the truth. Kita harus membuka itu. Dan inilah Adara Internasional. Kami mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke website Adara, karena kita secara rutin sekarang membuat juga berita harian Palestina dari berbagai sumber oleh lembaga teman-teman kami di Litbang, dan kemudian ini juga kami sampaikan di website Adara, di namanya juga di Facebook, di Instagram. Kami persilakan teman-teman untuk menjadikannya sebagai sumber, dan tentu kita tahu ya, sebuah ini harus juga kita angkat itu bahwa dari Adara Internasional. Mengapa ini kita lakukan? Karena memang kita tidak bisa membiarkan semua orang diam terhadap apa yang berada di Palestina. Sehingga ketika kita bicara tentang yang kita sebut para wartawan, para jurnalis, kita juga berbicara pada hari ini. Kita berbicara di Palestina itu, kita berbicara semua yang terjadi, bukan hanya di Gaza. Mungkin agak it's very surprising teman-teman ya. Banyak orang-orang yang menduga Masjid Al-Aqsa itu di Gaza. Mungkin ada yang pernah menemukan orang seperti itu, karena orang lebih mengangkat Gaza ketika diagresi sejak tahun 2006. Sudah 5 kali terjadi agresi dan diangkat oleh banyak media massa, sehingga orang kemudian ketika ditanya Masjid Al-Aqsa di mana, adanya di Gaza. Karena kita jarang mengangkat apa yang terjadi. What happens every day? Di mana? Di Al-Quds dan tepi barat. Yang kalau kita bicara tentang Gaza dan Al-Quds tentu berbeda masalahnya. Kalau di Al-Quds kita akan berbicara tentang perusakan dan penghancuran rumah-rumah oleh warga bahkan dengan tangannya sendiri. Kemarin bulan Mei diangkatlah tokoh-tokoh perempuan dan masyarakat di Sejarah. Tapi ini terjadi setiap hari di Sinwan, ya, kemudian di Laita, di Beita, terjadi setiap hari sampai detik ini. Dan kita tidak mau. Kami mengajak para teman-teman wartawan tidak hanya mengangkat ketika masalah Palestina ini hanya diangkat oleh para selebritis, tidak hanya diangkat ketika dia menjadi viral, tapi tugas kita adalah telling the truth setiap kali. Dan kita juga bicara ketika bicara di Al-Quds, kita bicara lebih dari 7.000 anak sejak tahun 2005 dijadikan, ditangkap dan diculik dari rumahnya di malam hari, diborgol, matanya ditutup, dan mereka pun 48%. Kalau kita lihat di beta misalnya di Middle East Monitor misalnya disebut lebih dari 45% anak-anak yang ditawan itu, yang diculik itu mereka mengalami sex abuse. Ya, atau kita bicara Isra Jabis yang sejak 2015 itu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara menjadi tawanan dalam kondisi terbakar parah. Lalu setelah 6 tahun baru pertama kali bertemu dengan anak sulungnya. Tapi kita juga bicara dengan banyak perempuan-perempuan Palestina yang lain, ratusan bahkan ribuan anak-anak Palestina. Dan waktu saya jalan ke Libanon, saya bertemu dengan salah seorang mitra kita, seorang suatu NGO yang memang bekerja sama dengan Adara, namanya Nisa'ul Aqsa. Dia menawarkan kepada kami program rehabilitasi remaja-remaja yang mengalami kecanduan narkoba. Saya tanya, kenapa kok bisa kecanduan narkoba? Ternyata tentara Israel itu secara gratis membagikan narkoba untuk anak-anak dan remaja di Al-Quds. Dan kalau mereka datang ketagihan sakau gitu, kalau kita bilang, itu tentara bilang, saya akan kasih kamu, tapi kamu tidak akan mengganggu lagi. Ya, dan ternyata ini secara berkala dilakukan pemeriksaan cek lab, dan ternyata kalau mereka ada sisa narkobanya, mereka bisa mendapatkan subsidi dari
pemerintah dan tanda petik ya, pemerintah Israel untuk remaja-remaja seperti itu. Kita juga bicara tentang 721 km tembok apartheid yang dibangun oleh Israel untuk menjadikan orang-orang Arab Palestina hidup terpisah, bahkan tidak boleh hidup bersama dengan orang-orang Yahudi di mana di Palestina, ya, juga memisahkan keluarga-keluarga mereka. Kita bicara juga tentang lebih dari 530 checkpoint yang membuat saudara-saudara kita hidup susah. Belum lagi kita juga berbicara tentang apa yang terjadi proses Yahudisasi di Masjid Al-Quds, di mana terjadi pelarangan ya untuk sholat di sana, dan bagaimana orang-orang yang berada di sekelilingnya itu rumahnya dihancurkan. Yang mereka cita-citakan kita tahu, teman-teman wartawan pasti tahu bahwa yang mereka cita-citakan adalah Jews only state ya. Yang lain silakan hengkang. Bahkan pada tahun 67 ketika mereka pertama kali berhasil menguasai Masjid Al-Quds, itu tidak hanya Muslim, Yahudi, Nasrani berada di sana juga menjadi korban ya. Dan ini adalah truth yang harus kita angkat. Maka teman-teman kami mengajak kita semua ya untuk terus menguatkan bantuan kita kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya anak dan perempuan. Yang kita tahu mengapa anak dan perempuan? Because they are the future of Palestine. Mereka adalah masa depan Palestina. Maka itulah ya yang dilakukan oleh mereka. Belum lagi kita bicara tentang kondisi Gaza. Ketika kemarin kita lihat Gaza ini adalah satu-satunya wilayah di Palestina yang merdeka dan resmi dan berdaulat, tetapi mereka harus membayar kemerdekaannya dengan diblokade. Akibatnya adalah wilayah 365 km ini ya mereka mengalami kejadian-kejadian yang sangat mengenaskan. Misalnya poverty rate-nya ya, angka kemiskinannya itu sampai 64%, 53%. Lalu kemudian 97% itu ada polusi air. Alhamdulillah tahun ini, sedikit saya kasih contekan, tahun ini kita sudah membangun 9 sumur di Gaza. Ya, 9 sumur kembar. Tahun lalu itu 8 sumur kembar, tahun ini 9 sumur kembar di Gaza. Kemudian di tepi barat juga ada 4 sumur di tepi barat dan ada 4 sumur di Indonesia. Karena kita tahu air itu adalah kehidupan. Jadi polusi air membuat banyak anak-anak yang kemudian harus mengalami cuci darah, kanker dan sebagainya. Ini adalah kenyataan terjadi setiap hari. Maka teman-teman wartawan kami ajak ya, mari kita memiliki sidik jari kita. Sidik jari kemana? Sidik jari untuk membantu pembebasan Baitul Maqdis. Yang saya yakin di sini kalau sebagian besar dari kita adalah Muslim atau bukan, bahkan semuanya adalah Muslim, membebaskan Baitul Maqdis ini adalah amanah yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau hendak wafat pun yang dilakukan adalah mengirim ya pasukan Usama bin Zaid, tapi ternyata pasukan Usama bin Zaid harus kembali lagi. Kenapa? Karena mendengar Rasulullah SAW wafat, tapi kemudian diteruskan lagi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian berhasil dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Maka kita peringatan Maulid Nabi pada hari ini, selamat Maulid ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita tidak hanya meneladani Rasulullah SAW hanya dari masalah-masalah sholat, puasa dan sebagainya, tetapi pesan-pesan penting beliau tentang pembebasan Baitul Maqdis ini sudah tersebar di puluhan hadis. Walaupun beliau ke Palestina atau ke Masjid Al-Aqsa itu hanya 1 kali dalam hidupnya, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari kami mengajak kita semua bersama Adara Internasional untuk tetap melakukan kerjasama. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Kita pastikan kita punya sidik jari untuk pembebasan Baitul Maqdis dengan apa yang kita punya. Teman-teman wartawan adalah orang-orang merdeka, dan sampai saat ini menurut saya kita masih bebas untuk berbicara tentang Palestina. Tidak di tempat-tempat yang lain. Bahkan kemarin ada seorang warga Palestina yang lagi live Facebook ya, diserang mobilnya oleh tentara Israel dan kemudian ditangkap karena dia live Facebook bercerita tentang kejahatan para penjajah di tanah mereka, di kampung halamannya mereka. Sampai saat ini kita belum kayak gitu. Mari kita gunakan
kesempatan yang moga-moga kita terus merdeka. Kita terus menjadi orang merdeka dan kita bisa melakukan yang disebut oleh Ivan Radley itu sebagai revolutionary act. Tindakan revolusioner kita adalah menulis dan menyampaikan apa yang terjadi di Palestina. Terima kasih banyak teman-teman, selamat menikmati hidangannya. Kalau ada kekurangan-kekurangan kami mohon maaf. Semoga kita bisa terus menjalin komunikasi dan mengupdate apa yang terjadi, dan moga-moga pertemuan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan. Karena kami yakin ketika Allah menyebutkan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, maka disebut keberkahan itu adalah kebaikan yang terus bertambah, kebaikan ilahiyah ya, yang terus bertambah, yang menetap, baik yang terasa maupun tidak terasa, baik yang nyata maupun tidak nyata. Dan saya yakin teman-teman kita semua akan merasakan keberkahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sufira Chandra atas sambutannya yang luar biasa. Setelah ini kita akan masuk ke sesi talk show mengenai adalah overview selama tahun 2021, selama tahun berjalan ini, dan juga akan diteruskan mengenai pengenalan dari Family Festival 3. Nah, ini kita santai aja ya Bu Fira ya. Oke, saya mau bertanya ini Bu Fira tentang bagaimana gambaran kinerja ada